Shalom dan selamat pagi buat semua jemaat Tuhan yang live pada pagi ini. Shalom. Hari ini mungkin yang live streaming ataupun di tempat ini katakan kamu luar biasa. Katakan kamu luar biasa. Mari salam. Tepukan yang dulu buat Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam ujian penyembahan, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Roh yang berkarya di atas segalanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kirabana kasih, kirabana karabara-bara-bara-bara, kurabada kasih, kirabana karabada kasih, kirabana karabara-bara-bara. Haleluya Tuhan, kami bersyukur dan pagi Tuhan ada kesempatan Tuhan, kesempatan Tuhan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat Rohmu bekerja, saat mencium, Kau berkata di atas pujian, saat menyembahmu, Rohmu bekerja saatku, saat memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau
Tuhan.
bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih dan cinta-Mu Tuhan, karena Kau sangat dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri tepukan buat Tuhan kita, amin. Amin, haleluya, haleluya. Siapa yang mau memuji nama Tuhan pada pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Anakku yang di rumah katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Siapa yang percaya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, pecahlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita, amin. Haleluya, kita bersyukur atas kebaikannya. Mari tepuk tangan kita bersama-sama. Haleluya. Pecahlah dan lihatlah. Pecahlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Pecahlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah mengasihimu, Allah mengasihimu, bersyukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah mengasihimu, Allah yang mengasihimu, Allah yang mengasihimu. Pecahlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Pecahlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang disayang, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan yang dimarahin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, amin. Kita percaya, yang tidak percaya, hanya bangsa kita yang diberikan Tuhan. Dalam gelombang kita diberikan, amin. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan dan siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Ada satu ayat sangat mendorong, tiba-tiba ini muncul dari saya mempersiapkan lewat pujian ini. Saya bacakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya baca lagi sekali. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bermakna mari kita percaya yang segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Apapun yang kita lewati pada hari ini, seperti lagu ini berkata, banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupanku? Tapi satu hal yang kusimpan di dalam hatiku, tidak pernah satu pun akan terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Allah peduli dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Lewat apapun sedang kita lewati pada hari-hari ini, tapi kita percaya Allah sedang memperdulikan, baik itu untuk bangsa kita, baik itu untuk pribadi kita, baik itu untuk keluarga kita, anak-anak kita, apapun yang terjadi, percayalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita naikkan lagu ini, mari kita katakan bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Bapakku yang baik. Sekali lagi, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Sekali lagi katakan dari hatimu, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara sembah Dia, nikmati hadiratnya memenuhi hidupmu. Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang mengerti kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Setiap musim berlalu, kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Setiap masa berlalu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Hari ini kami ekspresikan cinta kami. Hari ini kami mau berkata we love you Jesus. Hari ini kami mau berkata Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Hanya Engkau dan Engkau saja ya Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan banyak perkara kami tidak mengerti, yang kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji beribadah di hadapan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami tahu hidup kami hanya karena kasih karunia. Oleh karena itu kami mau persembahkan
berdoa pakai kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kami berdoa pakai setiap kami Tuhan. Bapak, jika ada di antara jemaatmu ada yang sakit Tuhan, kami berdoa Kau pulihkan hari ini. Oh, di dalam nama Yesus, di darah Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, biar tubuh kami menjadi baik Roh Kudus pakai hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar panggilan Tuhan dalam hidup kami terjadi dan digenapi. Karena kami mau selesaikan pertandingan iman kami sampai kami menang Tuhan. Finish well Lord God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa beri roh pengertian atas kami dan urapan-Mu. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Roh Kudus singkapkan mata roh kami agar kami Tuhan sadar dan kami siap menghadapi hidup hari-hari terakhir ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan kami berbeza. Ketika kami punya sebuah komitmen, kami dan seisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Engkau membuat kami berbeza. Engkau membuat kami berbeza Tuhan. Kami percaya, kami pegang janji-Mu. Kami hidup oleh karena janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikannya Tuhan Allah Roh Kudus. Aku minta mari berbicara di tengah-tengah kami, pakai aku menjadi alat-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat ini dan kuasai setiap pikiran hati kami untuk kami lebih fokus dan terima rema yang dari kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Ya, saya ucapkan juga selamat datang untuk setiap jemaat Tuhan. Ya, untuk setiap Anda yang join live, saya ucapkan shalom untuk setiap kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya pribadi sangat diberkati semasa saya mempersiapkannya. Apa yang Tuhan letakkan di hati saya dalam beberapa minggu belakangan ini, bagaimana kita siapkan diri kita untuk menghadapi hari yang terakhir. Katakan amin. Siapa di antara saudara mau menyelesaikan hidup ini menjadi pemenang? Katakan amin. Katakan haleluya. Yes, kita mau selesaikan hidup ini menjadi orang yang menang, saudara. Amin. Kita jangan hidup sekedar hidup. Kita jangan yang namanya bahkan bekerja sekedar bekerja, makan sekedar, semua sekedar. Tapi apa yang kita lakukan biar itu menjadi sebuah anugerah atau kita mengalami kehidupan yang berbeda, kehidupan yang ajaib, ya. Nah, saudara, sekali lagi dalam minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita semua sudah dipahamkan bahwa dalam penanggalan Ibrani dalam 18 September ya, Israel mereka merayakan yang namanya Rosh Hashanah, sebuah perayaan tahun baru. Dan khususnya minggu ini sebetulnya itu ada perayaan lagi, yaitu Yom Kippur, yang berarti bermakna sebuah perayaan pertobatan, tiupan nafiri, sebuah dengungan di mana masanya untuk bertobat. Nah, kita Israel rohani tangkap secara rohani saja pengertiannya ya, mungkin kita tidak merayakan tapi tangkap maknanya. Sama-sama kita bertobat. Katakan amin. Katakan kanan kiri, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Amin, saudara. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus bertobat. Katakan 2, 3, aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Anda yang join live dimanapun kau berada, katakan aku mau bertobat. Aku harus bertobat. Kenapa saudara? Karena kita sadar bahwa yang namanya waktu Tuhan menjemput umatnya sungguh tidak lama lagi. Katakan yes, aku tahu itu. Amin. Saudara tahu? Saudara, are you ready? Amin. Are you ready? Tanya dulu kanan kiri. Are you ready? Ya, kita sedang menyongsong saudara, menunggu, kita menyongsong dia di awan-awan. Nah, apa yang ajaib sekali lagi bahwa ketika saya merenungkan betapa luar biasanya, khususnya masuk dalam tahun-tahun ke depan, bahwa kita itu perlu sebuah urapan yang khusus menghadapi hari akhir yang sangat ada banyak jabaran. Saya mau berkata, dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi kita perlu, yaitu yang namanya urapan khusus. Dan saya berdoa, waktu saya berdoa saya temukan
khususnya ada satu urapan yang ajaib yang saya rindu hari ini. Selepas kita dengar firman, selepas Anda mengerti ya, saya rindu setiap kita akan buat deklarasi. Saat kita buat deklarasi, lakukan dengan iman. Setiap kita pasti penangkapan, daya menangkap, mengerti firman beza ya. Tetapi ketika engkau perkatakan, ingat tahun ini bahkan PALF ya, yaitu Tuhan mengajar, mulut Tuhan mengajar, tapi di sisi lain juga apa yang menjadi perkataan kita terjadi. Yang percaya katakan amin. Yes, saudara ya. Nanti saya mau kesaksian beberapa masa ya, sesuatu yang ajaib. Kuasa perkataan itu luar biasa. Nah, apa yang saya mau sharekan khususnya sekarang, yaitu satu urapan yang spesial, yaitu urapan Isyakar. Urapan Isyakar ya. Katakan urapan Isyakar. Urapan Isyakar. Siapakah Isyakar itu? Ya, kenapa saudara? Karena kita berada dalam sebuah musim yang baru. Dan perlu diketahui Isyakar adalah salah satu anak ya. Boleh next ya. Isyakar itu kalau saudara pelajari 12 suku Israel, Isyakar adalah salah satu dari suku Israel, yaitu dimana dari ibu yang bernama Lea dan jelas bapaknya si Yakub ya. Bapak satu, lelaki tunggal, istri banyak. Nah, jangan dicontoh saudara. Katakan kanan kiri, itu perjanjian lama saja ya. Hukum Tuhan tak ada boleh yang namanya kawin dua istri atau dua lelaki sama, nggak boleh. Tuhan mau tunggal dengan tunggal, satu dengan satu. Nah, siapakah Isyakar? Isyakar itu adalah salah satu suku Israel. Dan saudara perlu ketahui bahwa mereka khususnya suku Isyakar ini punya kelebihan yang ajaib. Next ya, nanti boleh slide ikuti saja pelan-pelan. Beberapa kelebihan saya catat. Kenapa ini spesial dan saya rindu kita minta? Karena kita bisa minta. Yang pertama, mereka itu adalah bahagian kaum yang mempelajari segala macam pergerakan bintang dan planet. Dan mereka itu mengerti yang namanya kronologis waktu. Melihat bulan dan bintang, mereka itu tahu yang namanya melihat musim. Wah, ini ya, seperti, nah salah satunya contoh hari itu. Bahkan kita tahu yang namanya, kenapa ada salah satu, saudara perlu ketahui, orang Majus itu bisa yang namanya menjumpai Yesus gara-gara mereka melihat apa? Bintang. Mereka bukan dengar dari news, karena hari itu jelas tidak ada ya yang namanya sistem news, apalagi yang namanya smartphone. Aduh, terlalu jauh, itu abad yang sangat jauh. Mereka itu lihat yang namanya alam semesta, salah satunya yaitu benda penerang, yaitu bintang. Dengan melihat bintang itu berbeza, sangat besar dan sangat berbeza. Mereka boleh lihat ada seorang yang sangat penting di dunia akan ada lahir. Dan mereka hanya ikuti bintang sampailah mereka menjumpai Yesus. Ini keajaiban yang namanya suku Isyakar. Mereka bisa melihat melalui bintang, planet, dan mereka tahu apa maksud waktu itu terjadi apa. Yang kedua, mereka juga tahu cara mengartikan atau interpret dari setiap tanda-tanda, sign and wonder yang terjadi di langit. Ya saudara, kadang-kadang secara jujur kaum kita hanya taunya apa? Datang hujan tak datang hujan, betul? Ya, mau hujan, nah ya kan? Padahal belum tentu datang. Tapi itu kemampuan apa? Alami kita, betul? Tetapi mereka ini suku yang bahkan lebih dari itu. Yang ketiga, mereka juga dapat mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan dan kapan atau bila saatnya Tuhan melakukan sesuatu. Ini ajaibnya. Ini suku yang bisa menangkap Tuhan sedang kerjakan apa nih di dunia. Dan Tuhan mengerjakannya bila mereka bisa tangkap. Yang keempat, mereka juga adalah satu kumpulan yang tahu kapan saatnya untuk mengakhiri kegerakan dan juga bila saatnya memulakan kegerakan baru dari Tuhan. Ini suku yang bijak, saudara. Mereka ini gambarannya adalah suku yang tahu ketepatan.
finance. Kita perlu itu. Ini juga adalah suku yang dapat mengetahui kapan saatnya seorang pemimpin itu akan naik dan akan memerintah. Mereka juga tahu kepada siapa mereka harus ikuti dan kapan waktunya mereka harus ikuti. Jadi ini adalah salah satu suku. Bahkan dari kaum suku-suku di Israel, ini satu-satunya suku yang paling full of wisdom, penuh dengan hikmat. Dan Tuhan hari itu memilih anak-anak Isakar sebagai salah satu bagian dari 3 suku di Israel. Ada 3 suku yang memimpin bangsa Israel yang sangat luar biasa saat hari itu Daud atau berpindahnya sebuah kepemimpinan waktu Daud memimpin. Yang pertama, suku yang pertama yaitu saudara perlu ketahui, yaitu suku Yehuda. Ya, siapa sih nggak kenal Yehuda? Semua orang kenal ya. Makanya ada yang namanya Lion of Judah. Betul nggak saudara? Suku Yehuda itu terkenal, digambarkan sebagai bagian the praising people, orang-orang yang kuat dalam memuji dan menyembah. Yang kedua, suku Isakar. Jadi dalam kepemimpinan Daud begitu kuat tangga Daud, 3 suku ini itu sangat kuat memimpin bangsa Israel. Dalam pujian penyembahan dipimpin Yehuda. Yang kedua yaitu suku Isakar, saudara. Suku Isakar dikenal menjadi orang yang sangat bijak. Itu tadi, tahu ketepatan. Mereka adalah penasehat-penasehat di sekeliling Daud, di mana Daud perlu maju atau tidak berperang. Daud bisa memutuskan apa atau tidak, itu Isakar penentunya. Katakan wow. Ya, saya berharap saudara excited macam saya. Lakukan kita pantau. Amin saudara. Mereka adalah suku yang bahkan kalau hari ini ya, mereka ada sebuah hikmat khusus. Bila saatnya, contoh ya, beberapa saudara, kalau saudara biasa hari-hari ini involve di bagian ekonomi, ya, bahkan anda yang mendengar yang namanya familiar dengan kata saham, ya, bila saudara beli, bila saudara menjual, ini orang bekerja dalam ketepatan. Bila saudara itu tanam dan apa yang saudara tanam itu menentukan. Bila saudara menuai, ini orang-orang yang sangat bijak, saudara. Yang ketiga, suku ketiga, yang hari itu golongan pemimpin zaman Daud memerintah, itu suku Zebulon. Zebulon itu adalah suku yang sangat kuat karunianya, yaitu karunia apa? Finance. Dia itu pemegang dana, pensupport dana. Dan suku Zebulon adalah suku yang sangat diberkati, sangat kaya. Mereka itu memiliki kekayaan, hari itu adalah gambarannya orang-orang yang sangat kaya, bagian kekayaan laut, saudara. Kalau contohnya hari ini, contohnya adalah orang-orang yang pemegang kekuatan dalam harta, bahagian bisnis di laut, kayak perikanan lah, seafood lah, mutiara lah, apa-apa. Pokoknya dia itu laut. Kekayaan laut itu yang memegang hari itu adalah suku Zebulon. Dan suku Zebulon ini, mereka lah yang bahasanya itu dipanggil orang-orang yang memegang bendaharinya, kerajaan Daud. Itu kalau sudah sepo dana luar biasa. Daud mau perang apa? Daud mau ini apa? Nah, mereka yang sangat kuat memegang keuangan. Dan suku Zebulon ini, perhatikan, ini suku yang sangat dekat dengan suku Isakar. Katakan amin. Suku Zebulon ini dekat. Kenapa? Suku Zebulon ini adalah orang-orang kumpulan. Mereka itu bijak dalam menggali harta. Tetapi mereka juga tahu kelemahannya. Mereka itu perlu hikmat khusus dalam menentukan, dalam mengelola, dalam mengatur. Makanya Zebulon dekat dengan Isakar. Kenapa? Karena Isakar adalah punya karunia urapan yang khusus yang Tuhan berikan. Pribadi orang-orang kumpulan yang tahu membuat ketepatan. Amen. Ini saatnya menabur, ini saatnya menyimpan, ini saatnya Anda menjual, ini saatnya Anda membeli, ini saat semua dalam ketepatan. Dan saya mau berkata, kita perlu urapan itu di akhir zaman. Katakan amin. Yes. Kita perlu, saudara.
Isakar itu begitu tajam dan cerdik, ya. Seluruh bangsa kebanyakan mereka bergantung kepada suku ini. Di pasal 12 dalam 1 Tawarik 12 ayat 23, ya. Di dalam pasal 12 ini ya, di ayat 23 dikatakan, inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud. Menurut perhitungan ini di ayat 33, saya tidak baca tapi Anda perhatikan ayat 33, saya share secara general. Suku Zebulon itu menyertakan prajurit, Zebulon banyak 50.000. Tetapi saudara perhatikan, suku Isakar itu mengirimkan jumlah paling sedikit. Mereka itu tidak banyak. Dan mereka memberikan prajurit untuk bisa siap di depan memimpin dan mensupport Daud sekitar 200 orang sahaja. Tapi saya mau berkata 200 ini meskipun secara kuantiti jumlah tidak banyak, tetapi secara quality itu kita tawarik ya, memuji-muji mereka ini. Orang-orang yang punya pengertian tentang saat yang baik, saat yang tepat, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh bangsa Israel. Wow, ini luar biasa saudara. Ya, untuk Anda yang muda-mudi bahkan minta urapan ini. Saat yang tepat bila aku menikah. Wah, haleluya. Yes. Saudara, saya mau berkata ini hari terakhir. Saat tepat bila aku melepaskan jombloku. Singleku. Ya. Nah, Anda perlu urapan. Serius. Kenapa perlu urapan, Pastor? Terlalu cepat tak boleh kan? Terlalu lambat tak boleh. Saudara, segala sesuatu kalau terlalu itu memang tidak sehat. Betul? Terlalu gemuk tak bagus, betul kan? Terlalu kurus pun juga tak bagus. Anda akan sangat cepat ditiup badan, gitu ya. Tumbang satu-satu. Ya, yang paling tepat memang yang sangat tepat, ya, yaitu apa? Exactly, yang tepat. Dan saya mau berkata, hari itu suku Isakar itu memimpin dalam hal hikmah. Suku Isakar memimpin dalam hal kekuatan roh, tepat dalam membuat keputusan. Nah, dalam beberapa bahagian, ya, dalam 1 Tawarik 12 ayat 32, saya temukan ini ajaib. Inilah puji-pujian hari itu dan kepada suku Isakar. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesungguhnya yang dibawa perintah mereka. Jadi mereka itu sekalipun 200, tapi saudara, saya mau berkata ini ajaib. Mereka itu bisa bergerak dengan luar biasa. Hanya 200. Sekalipun sedikit, tapi ada quality. Katakan amin. Dan khususnya ini dalam terjemahan bahasa Inggris next, itu dikatakan and of Isakar, man of head, understanding of the time. Jadi sebuah pengertian mengenai waktu, ketepatan, itu berbicara ketepatan. Bila itu tadi ya, waktunya, bila Anda itu berhenti bekerja, bila Anda waktunya harus bekerja keras, bila waktunya Anda rehat, bila semuanya tepat. Itu urapan yang spesial. Next. Saya memberikan contoh yang saya sedang survei, saya sudah survei keajaiban dari yang namanya suku Isakar. Kenapa mereka itu sangat luar biasa. Hari-hari itu ini adalah suku yang saya mau berkata, mereka lah suku yang mensupport pemimpin wanita pada zaman dulu. Yang sebenarnya zaman dulu itu tidak mungkin. Mereka nggak pernah yang namanya support itu pemimpin dari wanita. Mereka melihat wanita lemah. Tapi hari itu ketika mereka mengenal si Deborah, mereka itu tahu ada roh Tuhan Allah bisa bekerja dalam hidup Deborah. Sehingga suku Isakar lah yang mensupport Deborah menjadi hakim-hakim hari itu. Dan saudara, kita tahu akhirnya apa? Nama Deborah tercatat dalam Alkitab, menjadi hakim wanita pertama yang Tuhan pakai dengan ajaib. Ini wanita yang bisa membunuh musuhnya, gak takut. Katakan wanita, amin. Jangan takut, ada amin.
di Alkitab. Di mana Deborah itu, dia itu bagi peluang sebetulnya. Betul nggak? Kepada seorang prajurit lelaki. Deborah berkata, musuh di depan mata kita, kau penggal kepalanya, bunuh. Datang prajurit lelaki itu apa? Aku nggak berani Deborah, kau lah yang buat. Dan Deborah tanpa ada yang namanya nego, ya, nggak ada nego. Dia bilang ini memang santapan, ini musuh harus dia habisi dia. Deborah habisi. Wanita Tuhan, hari ini sisi lain saya mendorong wanita, jangan dengar kata dunia wanita lemah. Ingat, ada kuasa dalam hidup kita. Ada amin. Yes, ya. Engkau ada kuasa, engkau ada urapan, engkau ada otoritas. Dan ingat, hari-hari ini pakai kuasa perkataanmu. Kalau kau lagi sakit, katakan, aku sehat dalam nama Yesus. Ada amin. Ya, kalau walletmu mulai kosong, ya, kau semakin tipis, ringan saja wallet saya ya hari ini. Saudara angkat, perkatakan, walletku diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dijamin oleh Tuhan. Amin. Dan saudara, percayalah, Tuhan akan membawa engkau mengalami Tuhan dengan keajaiban. Ya, salah satu saya mau bersaksi saudara, dengan kuasa perkataan, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita. Dalam beberapa masa, saudara, ya, hari itu saya pribadi itu bergumul, ya. Tapi saya tahu suami saya ini memang peka, sekalipun saya tidak sharing, tapi dia peka. Saya punya handphone itu beberapa kali problem, saudara, yang tak cukup lah, beginilah, kadang-kadang lobek ya, apa namanya, capacity maksudnya dia tak cukup, suka hang lah, masa live kadang-kadang tengah-tengah keluarlah, storage full. Wah, saya bilang macam-macam lah. Saya bergumul dan tapi saya tidak tahu kenapa lah, saya tak ada niat untuk mau membeli dan gak ada budget lah. Saya bersyukur suami saya tangkap dan diam-diam memang dia punya ada hati nak mau konon memberkati. Tapi singkat cerita itu maksudnya belum terjadi lah. Tak ada angin, tak ada hujan, saudara. Tiba-tiba hari itu datang suami saya call saya. Dia bilang surprise honey, dia bilang. Saya bilang, kenapa surprise? Dia bilang, kamu mau handphone baru kah? Dia bilang seperti itu. Dia bilang, siapa orang menolak handphone baru? Tapi saya bagi tahu serius suami saya, kau jangan beli ya, kau jangan beli. Saya sudah warning. Singkat cerita, saya bukan beli, saya hanya tanya, mau handphone baru nggak? Dia bilang, siapa yang nggak mau? Tapi saya nggak mau kamu beli. Saya udah kasih warning. Singkat cerita saudara, saya udah begitu serius, jangan beli, don't buy, saya sudah bagi tahu. Datang suami saya berkata, ada orang bagi kamu free. Dia bilang bagi tahu, bukan bagi tahu kamu lah, tapi dia bilang ada yang bagi free. Dia bilang, saya hampir nggak percaya. Saya tahu kadang suami saya ini emang kadang-kadang jarang lah bermain ya. So saya tahu kau mau beli ya. Saya bilang jangan beli. Itu terus kami berdebat. Singkat cerita dia explain, baru saya percaya. Memang saudara ada orang beri. Haleluya. Saya bilang wow ajaib. Dia bilang kamu kalau nggak mau untuk saya. Suami saya bilang saya bilang no. This is for me. Saya bilang nah Tuhan itu ajaib. Amin. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu pernah terbesit. Ini terbesit. Saya nggak menyangka terbesit saja Tuhan berkati. Terbesitlah saya, tiba-tiba saya itu keingat, saya itu rindu makan, kalau di sini ada orang Batak ya, yang namanya arsik, ikan arsik gitu loh, ikan mas, ya. Jadi saya bilang, aduh, dapat di mana ikan mas ini kan susah ya, Malaysia mana ada ikan mas, susah lah cari. Tapi saya bilang, cobalah kalau ada ikan talapia saya mau buat arsik. Ada masakan khusus orang Batak saudara dari ikan talapia merah lah. So singkat cerita saya bilang, saya cobalah cari, tapi nggak tahu kenapa berkali-kali ke Maidin ke ini nggak ada gairah membeli, macam sayang saja duit untuk beli. So tiba-tiba saudara ini semalam, jadi dalam berapa hari yang lalu ada orang call saya, dia bilang pastor biasa ada dekat rumah. Oh ada, dan dia berkata, pastor saya mau bawa ikan mah. Ikan, kenapa tiba-tiba orang ini saudara secara jujur nggak pernah berhubungan, nggak pernah ada apa-apa. Dia berkata, pastor saya mau bawa ikan dari kolam kami. Wih,
Saya bilang, wah hidup oh pastor, wah hidup lagi saudara, persembahan yang hidup ya. Saya bilang ajaib ya. Padahal hanya terbesit saja sebetulnya, dan itu bukan sesuatu yang serius lah ya. Tapi saudara, saya mau berkat Tuhan itu ajaib, sampai saya senyum dengan Tuhan. Bener nggak? Nah, kalau seandainya belum sampai kan, saya pribadi itu biasa. Kalau belum sampai saya nggak mau bersaksi. Takutnya apa? Iblis itu bisa loh mengacaukan, betul nggak? Tiba-tiba nggak jadi, ikannya lompat atau apa macam-macam kan? Saya bilang saya nggak mau bersaksi. Dan kalau seandainya saya terima dengan tangan, besok hari ini saya bersaksi. Sebenarnya banyak kesaksian saudara. Kadang-kadang saya delay, maaf ya. Tapi hari ini saya jujur mau berkata Tuhan ajaib. Jadi waktu dia bilang, pastor, kami akan kirim sendiri, ya hidup mau pastor, hidup mau terima yang hidup. Saya bilang persembahan yang hidup, ya kan ajaib lah. Kok ditolak ya? Saya bersyukur lah. Akhirnya semalam orang itu datang dan memang betul-betul hidup saudara. Sampai heboh dalam rumah kami. Ikan kan biasanya beli ikan mati, ini kan hidup. Jangan anak saya, aku ada yang makan. No, ini untuk persembahan, ini persembahan yang hidup, bukan untuk dipelihara decoration. No. Ya, hidup saudara. Jadi anak-anak kami serono. Ikan, fish is live, bergoyang-goyang. Saya bilang, orang jarang tengok ikan. Saudara, saya bilang ajaib Tuhan itu. Katakan amin. Saudara percaya Tuhan ajaib? Katakan dalam kanan kiri, Tuhan ajaib dalam hidupmu. Mari kita alami Tuhan dengan keajaibannya. Amin saudara. Ya, amin. Katakan yes. Mari bergerak dalam ketepatan. Kalau Tuhan katakan gak usah banyak yang namanya sibuk, duduk dia berdoa. Ayo dia berdoa. Ya, kalau Tuhan katakan ayo rehat. Ya, saya pribadi jujur, seringkali saya itu ya kadang-kadang kita manusia memikirkan apa yang logika gitu aja kan. Kadang-kadang saya tidak saya ingat rehat itu buang-buang waktu gitu loh. Tapi Tuhan tegur saya hari-hari ini, khususnya masuk dalam berapa bulan ini ya. Tuhan kasih ayat kuat di hati saya. Ada banyak yang namanya kita tidak sadari, kita melakukan segala sesuatu nampaknya sibuk. Ya, nampaknya sibuk. Tapi maaf, ternyata tidak ada quality. Jadi Tuhan kasih saya ayat, membuat yang namanya pemahaman saya, ya kebiasaan yang kadang-kadang kita buat itu kadang-kadang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun nampak rohani loh saudara, saya tidak berkata yang minum mabuk, no. Ini nampaknya rohani, sesuatu yang mungkin Anda biasa berdoa, Anda biasa baca firman. Tapi kalau tidak ada esensi di dalamnya, tidak ada hubungan dengan Tuhan, Tuhan pun juga akan boring tengok kita. Sampai Tuhan kasih saya satu ayat. Ayat itu berkata, apapun yang kamu perbuatlah untuk Tuhan. Apapun. Jadi mulai hari itu saudara, saya biasakan. Bahkan saat saya mencuci pinggang, saya mau berkata, saya lakukan untuk Tuhan. Ketika saya jaga anak, saya lakukan untuk Tuhan. Ketika saya buat ini dan itu, saya lakukan untuk Tuhan. Melayani orang, saya lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk kebiasaan. Amin saudara, mari kita ubah. Ya, engkau doa, engkau memang karena cinta Tuhan. Engkau baca firman karena memang engkau cinta Tuhan. Bukan karena saya disuruh, bukan karena saya begini, bukan. No, karena engkau mencintai Tuhan. Nah saudara, suku Isakar itu ajaib. Ini suku yang tahu bergerak di dalam ketepatan. Nah kenapa hari itu? Kenapa suku ini bisa dipakai dengan ajaib? Salah satunya, suku ini adalah suku yang sangat terkenal dalam hal unity. Suku Isakar ini sekalipun sedikit, 200 itu termasuk sedikit berbanding saudara, suku-suku yang lain yang memberikan ribuan, dipersembahkan menjadi prajurit di sisi Daud. Tetapi suku ini kenapa dibawa Tuhan dengan ajaib, sekalipun sedikit, mereka itu unity. Mereka sangat kuat dalam kesatuan. Nah, kenapa mereka itu punya kesatuan? Kenapa mereka bisa unity? Karena mereka tahu ada sebuah season, ada sebuah masa, ada sebuah kairos Tuhan, saya pakai bahasa. Ada sebuah waktunya Tuhan. Mereka itu tahu itu hari Saul harus turun dan Tuhan harus menaikkan Daud. Betapa suku ini bijak dalam ketepatan.
Bahkan ada beberapa kemampuan lagi. Kemampuan mengetahui waktu dan musimnya. Yang pertama yaitu sebuah ability atau kemampuan mengetahui. Mereka itu punya yang namanya deep knowledge. Sebuah kemampuan pengetahuan itu dalam. Mengerti akan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, sekarang saya mau bertanya buat saudara. Adakah saudara itu boleh sadar bahwa ini masa-masa kita itu masuk dalam yang namanya urgensinya waktu Tuhan? Saya jujur ya, semalam kami ada sharing sedikit pada ada seorang pribadi. Saya mau berkata, banyak orang Kristen, tetapi tidak banyak yang sadar yang namanya urgensi waktu Tuhan. Ini hari terakhir, itu mengerikan. Kalau kita nggak persiapan, kita nggak siap macam 5 gadis yang bijak, kita itu bisa menjadi kelompok 5 gadis yang bodoh. Apa cirinya, pastor? Nggak ada minyak, nggak persiapan minyak. Saya mau berkata, ini warning. Kekristenanmu jangan sampai hanya karena kebiasaan. Kekristenanmu jangan sampai karena keturunan. Nih bapak ibuku Kristen lah. Ya saya Kristen. Nanti saya punya suami, punya istri, anak-anak pasti Kristen lah. Aman lah, aman. Saudara, saya mau berkata, jangan karena kita kebiasaan, kebudayaan, keturunan. Nanti ketika ada goncangan, kita nggak tahan. Tapi biarlah pengenalan kekristenanmu karena engkau mengenal, karena engkau ada pengetahuan, karena engkau berakar. Ada amin saudara? Sehingga engkau akan sadar. Dan ketika engkau dengar situasi, melihat berita dan semua yang terjadi di dunia, engkau akan mulai sadar apa yang terjadi hari-hari ini. Engkau akan mulai sadar yang namanya, macam saya pribadi, saya itu macam yang akan mendengar, macam ya, bukan mendengar dengan real, tapi saya itu dalam roh saya menangkap, saya itu macam mendengar waktu, tahu gak? Tuk, 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 itu sudah mau habis. Ayo siap-siap. Bahkan kalau perlu, hari ini memang Tuhan mau kita all out. Tetapi ingat, jangan gak ada ketepatan, ya. Makanya kenapa saya mau berkata ini urapan Isakar kita perlu hari-hari ini. Waktu rehat bila ada waktu nggak? Harus ada waktu. Karena kalau kita lemah dalam tubuh, bagaimana kita bisa menuai? Betul nggak? Kalau saudara sakit bisa nggak? Bisa menyembah, jelas bisa lah. Tetapi ada yang namanya kekurangannya. Beza saudara. Dengan Anda sehat menyembah, Anda sehat melayani Tuhan, beza. Wong kita kalau seandainya sakit bisa doa? Oh bisa. Tapi saya mau berkata, saya tes lah menurut saudara, lebih baik mana? Orang sehat berdoa atau orang sakit berdoa? Karena orang kalau sakit itu sangat impact. Tubuh sakit lemah, pasti rohnya lemah. Betul nggak? Makanya jaga tubuh. Katakan amin. Amin. Jaga tubuh itu holy nggak pastor? Hah? Jaga tubuh holy nggak? Jaga tubuh itu juga holy. Ada amin. Ada orang berkata, oh nggak perlu jaga tubuh, yang penting doa terus. Itu namanya nggak balance. Ya, hati-hati saudara. Mari kita belajar. Nah, saya mau berkata juga, bahkan mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah merasa terkejut. Ini yang ajaib. Mereka tidak terkejut dengan apapun yang terjadi di dunia. Mereka nggak terkejut saudara. Oh ini muncul begini, oh ini muncul begini, oh ini muncul begini. Mereka tidak terkejut. Kenapa? Karena mereka sudah bisa melihat. Mereka boleh cepat mengerti. Oh ini kenapa ya? Kenapa ya? Masuk tahun ini semua orang harus pakai emas. Ya, ada gaya baru, style baru. Ya. Satu kali saya tuh melihat ada satu lagu Sabah saudara, menari-nari. Tapi semua penarinya pakai emas. Aduh, dalam hati saya, dari kejauhan kan, aduh, cantik kan saudara? Sangat tidak cantik. Tapi memang jelas, no choice, betul kan? Tapi sangat-sangat berbeza. Ada something. Di sebalik ini ada something. Saudara perasaan atau tidak? Kemana-mana kita harus mengikuti, ya kan, SOP. Tetapi wajar nggak? Nggak wajar. Kemana-mana harus
Harus serahkan apa? Tidak. Serahkan apa namanya? Dahi kita. Ya, makanya sekarang saya train anak-anak saya, jangan sering serahkan dahi kamu lah, pakai tangan kan boleh. Why ma, tak payahlah saya bilang, jangan ikuti gaya-gaya ini. Sudah boleh pakai inilah ya, dimana nadi yang sirkulasi darah isunya bisa. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah ini style dari mana, saudara? Ya, coba Anda renungkan. Dan disitulah saya mendorong kita, ayo makin bijak. Yang selanjutnya, mereka adalah suku yang sangat kuat, punya pengaruh. Keputusan mereka, semua yang mereka kerjakan sangat mempengaruhi. Dan mereka menjadi tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ya, saudara, dipercaya bahwa suku ini sebetulnya, saya mau berkata, itu lebih banyak. Mereka tinggal di daerah Meksiko. Dan kalau saudara tahu, makanya ya dalam beberapa masa itu Meksiko kan sering gempa di sana banyak, betul nggak? Gempa-gempa buatan, bukan serius saudara, serius. Gempa buatan banyak, bencana alam di sana banyak, dada, seks, free sex, semua yang namanya dosa di sana. Kenapa saudara? Karena elit global, mereka penguasa dunia itu tahu kalau suku Isakar bangkit itu ajaib, mereka akan kalah. Tapi yang ajaib saya mau berkata hari ini, kabar baik untuk setiap kita. Next, yaitu apa? Kita bisa minta urapan Isakar ini. Katakan amin. Ya, sekalipun kadang-kadang musuh di tet ini. Saya mau berkata, kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, engkau dan saya boleh minta urapan Isakar. Nah, sekarang saya mau ajarin untuk setiap kita. Ada beberapa perhatian, yaitu kita akan belajar apa arti nama Isakar. Saya menemukan yang namanya Isakar ini memiliki arti, yaitu dikatakan lelaki upah atau man of reward, ya, lelaki yang menerima upah. Kejadian 30 ayat 18, kita mau baca sama-sama. 2-3. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Ya, dalam bahasa Inggris KJV dia memakai kata my hire. Ya, jadi saudara, saya mau berkata bahwa nama dari Isakar itu berbicara lelaki yang terima upah atau seseorang yang menerima upah, the man of reward. Ya, next. Yang kedua, Isakar juga dipanggil dengan gambaran keledai. Dalam kejadian 49 ayat 14 hingga 15, 14 saja saya baca. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Nah, itu berbicara apa? Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan is a strong donkey. Nah, saudara, saya mau berkata, apakah itu sebuah gambaran yang tidak baik? Masa kita mau minta urapan digambarkan keledai, ya kan? Mau jadi keledai kan kita? Saya mau berkata, ini adalah perkataan berkat saudara hari itu. Dan juga salah satunya ini kan doa Yakub ya kepada Isakar. Ini juga adalah sebuah nubuat. Saudara tahukah bahwa Isakar adalah putra kelima Yakub dari Lea? Ya, dikatakan bahwa kuat bagaikan keledai kuat yang menyukai ketenangan. Next. Ya, dan di sini dikatakan, ya. Jadi saudara, saya mau berkata bahwa ini gambaran sebuah keledai yang bukan keledai biasa. Bukan gambaran yang keledai itu, maaf kata, keledai bodoh yang gak ada kekuatan. No. Di dalam perjanjian lama ditulis ada banyak makna yang namanya keledai. Bahkan selalu ada peristiwa penting itu muncul keledai. Saudara, kita tahu Abraham, ya. Bahkan saudara Yusuf hari itu waktu mengembara ke Mesir, mereka mengembara, ya, dan mereka butuh bantuan, mereka pakai apa? Keledai. Dan saudara, kita juga tahu bahwa ada juga yang namanya hari itu keledai menjadi salah satu saksi runtuhnya tembok Yeriko.
Tapi yang ajaib, yang hebat, kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, di mana hari itu sang raja itu memilih keledai Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Saudara masih ingat ya? Sebelum Yesus itu disalibkan, Yesus masuk ke Yerusalem, di Betania dielu-elukan. Yesus naik apa? Keledai. Jadi saudara tahukah apa makna di sebalik itu? Jadi sebetulnya maka Ishakar itu tidak merasa dihina. Ya, kalau dilambangkan keledai. Waktu itu Yakub berkata, engkau seperti keledai yang kuat. Itu gambaran apa? Itu gambaran bahwa keturunan Ishakar akan menjadi pekerja yang keras. Kerja keras. Orang-orang Ishakar itu orang yang kerja keras, selalu siap, bahkan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Keras, kerja keras, tetapi bekerja dengan tenang dan sabar. Wow, katakan wow. Ini orang-orang yang kerjanya itu sangat polite. Apa itu polite ya? Sebuah orang yang bergerak dalam ketepatan. Nampaknya dia kerjanya itu lemah lembut gambarannya. Tetapi ini pekerja keras. Setiap apa yang dia kerjakan berhasil. Setiap yang dia kerjakan berhasil. Setiap dia kerjakan ada pelipat gandaan. Wow, saya mau berkata kita harus minta urapan ini. Amin saudara. Ya. Oh pastor, saya hari ini hanya kerja dalam office saja. Nah saudara minta urapan. Kalau orang punya urapan Ishakar, saya yakin engkau akan dimampukan. Kerjanya itu beda dari orang lain. Mungkin engkau kerja di office itu pagi sampai petang. Tetapi malam engkau punya kerja yang lain. Kamu kerja berapa sih? Satu saja. Tapi kenapa kamu diberkati? Ya karena dia punya banyak kerja. Ada amin? Ada amin? Saudara, hari-hari ini ya, yang namanya gaya pekerjaan itu ya, lebih banyak mengarah kemana yang lebih sukses? Online, betul? Sesuatu yang berhubungan dengan apa? Enggak. Ya, adalah kerja keras memang perlu ya, tetapi kerja kerasnya dalam sebuah gaya yang berbeza. Orang yang bahkan orang-orang yang tidurnya sangat sedikit, ya, dia pagi sampai petang kerja, tapi nanti petang sampai midnight dia kerja lagi. Dan saudara, saya mau berkata, mari kita jadi orang yang semakin cerdik. Ada amin. Makanya orang seperti ini adalah, dalam minggu lalu saya berkata, masuk tahun ini P-Alef jangan lupa. Kalau kau mau sukses, salah satu gambaran yang namanya P-Alef. Alef itu berbicara adalah Tuhan mengajar. Tetapi itu juga gambaran lembu. Katakan lembu. Lembu itu apa? Alkitab jelas berkata, lembu itu gambaran kerja keras. Tapi ingat, saya tambahkan, kita perlu urapan Ishakar. Kerja keras yang bukan hanya pakai otot. Tapi saya mau berkata, kerja keras harus pakai hikmat. Katakan hikmat. Ada amin saudara? Mungkin ada nampak di antara engkau saudara yang di gereja, orang itu santai duduk-duduk gitu ya. Padahal ini orang pekerja keras. Ya, aku jarang tengok kamu pergi keluar. Ya, karena di rumah dia kerja keras. Apa dia buat? Ya apa sajalah. Saudara, kadang kita tidak bisa menyangka, betul nggak? Kenapa sih dia jam kerja, jam office hour, tapi pakai baju tidak rasmi, ya, sopan, santai saja. Tapi kok hidupnya diberkati? Saudara jangan menghakimi. Ini jangan-jangan orang malas curi duit orang lah ini. Tapi saudara nggak tahu, di rumah dia kerja keras. Ya, dia online, dia punya kerja keras. Nah saudara, siapa yang bisa menghalangi? Makanya perlu hikmat. Kerja jangan hanya pakai kekuatan saja, tapi harus bahkan hari-hari ini saya mendorong ya, dalam berapa minggu yang lalu, saya percaya kebetulan Tuhan gerakan di hati saya, prinsip kerajaan sorga. Ayo hidupi. Ya, macam mana cara engkau menyimpan? Engkau harus tahu ini uang yang untuk ditabur atau ini uang untuk dinikmati. Jangan lupa, jangan ada orang juga kerja. Ada kan saudara? Ya, simpan, tapi dia nggak pernah menikmati. Satu kali dia sendiri kelaparan, dia kekurangan, ya, kemudian dia tidak menikmati hidup, akhirnya dia tidak bersuka cita.
Saat tidak bersuka cita dia salahkan Tuhan. Tuhan memang tidak adil lah. Padahal dia salah. Tidak ada keseimbangan di dalam hidup mereka. Nah saudara, makanya hidup itu harus katakan aku bijak. Aku bijak. Katakan tanganmu di atas kepalamu semua. Katakan aku bijak. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku ajaib. Aku ajaib. Aku tidak akan waste semua peluang yang Tuhan berikan. Aku tidak Aku tidak membazir ya, sorry, tidak membazir. Aku tidak Ya, membazir. aku berhikmat. Aku berhikmat. Aku penuh pengertian. Aku penuh pengertian. Amin. 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 Maka hidupmu berbeza dari yang lain. Amin. Haleluya. Yes. Jadi anak Tuhan, ingat saya mau berkata, Tuhan memberikan pesan bijak seperti ular. Bijak atau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti Merpati. kebanyakan orang Kristen banyak yang ya. Kadang-kadang jujur saudara, saya temu orang Kristen ini kebanyakan tulus. Saya juga. Saya itu minta terus Tuhan beri aku harus balance. Cerdik juga, harus cerdik. Ya, harus cerdik. Jangan hanya cerdik Baca. nanti jadi macam ular, ya kan? Cerdik, oh cerdik, kemana-mana cerdik, pergi gereja pun cerdik, ya. Ngeri saudara. Kita harus balance. Cerdik, tulus. Tulus saja jangan lupa, jangan saudara, itu pun juga dosa. Kenapa? Karena kita akan mudah dibodohi. Makanya Alkitab itu saudara baca, ada perumpamaan bendahara. Bendahara yang baik itu saya harap saudara baca. Ya, bendahara yang baik atau bendahara yang setia ya. Mengenai bendahara. Saudara baca di Alkitab. Sampai Tuhan sendiri berkata apa? Orang anak Tuhan itu harus cerdik lebih dari orang dunia. Amin. 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 Coba bayangin saudara. Tapi ingat, cara keberhasilanmu, cara kau sukses itu harus prinsipnya kerajaan surga. Ya, makanya kalau kita semakin mengerti, semakin memahami, semakin banyak pengetahuan akan firman, akan membuat kita semakin, saya jujur berkata, wow. Oh iya ya, ternyata saya salah. Oh iya ya, saya harus berubah. Oh iya ya. Ada amin saudara? Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Coba buka tanganmu. Amin. Ya, biar malaikat Tuhan lihat. Oh, ini tangan-tangan siap diberkati. Katakan aku terima berkat, aku tarik berkat. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa menjadi bahagia. Yes, saya lanjutkan. Lanjut saudara ya. Jadi perlambang keledai itu bukan yang namanya sembarang keledai. Tetapi Tuhan sedang melambangkan bahwa Isakar itu adalah lambang keledai, lambang kerja keras, mampu melakukan pekerjaan tetapi dalam ketenangan. Dan urapan ini itu ajaib saudara, karena urapan ini juga akan juga diiringi dengan urapan perpindahan kekayaan. Saudara tahukah kalau engkau dapat urapan Isakar, maka engkau diberikan kekuatan memindahkan kekayaan. Wow, katakan amin. Ya, tanpa engkau sadari engkau panggil berkat, engkau panggil kekayaan datang. Tapi saya mau berkata, hati-hati saudara, motivasinya jangan semua untuk dirimu. Ya, yang kelemahannya kadang-kadang orang Kristen semua minta berkat untuk aku. Habis itu Anda gak pernah membangun untuk kerajaan sorga, gak pernah memuliakan Tuhan. Saya mau berkata ya, malaikat ini ya, terus-terus kocak macam itu pun berkat gak datang saudara. Kenapa? Karena itu berkat akan jadi jerat. Tapi kalau engkau tahu prinsip kerajaan sorga itu tadi, engkau tahu ini saatnya menabur, ini saatnya menyimpan, ini saatnya untuk menikmati, maka engkau akan diberi kemampuan. Ingat, bukan kita mampu loh saudara. Saya jujur ya, kalau hari ini tiba-tiba saya dihujani 200 juta dolar, bukan ringgit ya, 200 juta ringgit. Ya amin. Tetapi kalau hari ini, saya tahu belum tentu saya kuat. Serius saudara. Setiap kita tahu ya kekuatan saudara di hatimu, coba dicek. Goyang gak kalau kau terima yang namanya cash sama saudara 200 juta dolar. Amin. Karena kita kalau nggak kuat goyang loh saudara. Saudara paham maksud saya? Haleluya. Kita berbicara real. Serius. Jadi Tuhan itu tahu dia mampu nggak. Kalau dia nggak mampu, makanya saya bilang Tuhan, kalau kau lihat saya mampu, engkau percayakan. Kalau enggak
nggak usah. Kenapa? Lebih baik supaya aku dikenal. Bahaya loh saudara kalau Matius itu terjadi. Matius atau Markus ya. Kau berbuat mujizat, kau melakukan ini, aku gak kenal engkau. Wow, mengerikan. Mengerikan saudara. Hari-hari terakhir, semalam kami ada sharing-sharing. Saya diberkati ada seorang, dia itu berani berkata, aduh pastor, saya tanya, kenapa kau bertobat? Dan dia berkata, aduh pastor, saya itu dulu, ini dari Borneo, ya, saya tidak masuk menjasa, saya dari Sabah. Dan dia itu, saya kagum, dia berkata, aduh pastor, dulu itu saya lihat hidup saya teruknya pastor. Hari-hari pergi keluar masuk pub, minum mabuk gak habis-habisnya, merokok nih pastor. Dia bilang apa? 24 jam. Saya bilang, ayo serius 24 jam merokok. Aduh pastor, 24 jam. Kalau gak ada yang namanya rokok, aduh kecarian pastor. Pernah satu kali dia berusaha saudara, dia berusaha untuk putuskan yang namanya semua kebiasaan ini. Dia itu sampai yang dia bilang ini, dia rasakan yang namanya ketagihan itu mengerikan. Dia itu bisa yang namanya tengok TV orang merokok, itu dia itu semacam apa namanya, sampai kecarian rokok lah dia bilang. Sampai ada kawannya sedang merokok, dia ambil saudara. Tapi puji Tuhan, dalam setahun ya, dia bilang setahun kurang lebih, dia bebas dari yang namanya merokok, minum dan semua kegiatan dunia. Saya tanya, kenapa kamu bisa bebas? Dan saudara dia berkata apa? Karena saya takut pastor, satu saja. Kalau aku hidup, berapa lama aku dikasih umur Tuhan hidup, ternyata endingnya saya punya rumah di neraka. Saya bilang, oh simple ya, simple loh pastor, tapi itu membuat saya takut. Betul? Saya bilang, iya juga ya. Saya bilang, very good, bersaksi. Waktu gue pastor saya segan, dia bilang, saudara saya mau berkata, betul. Ya, dikasih kekayaan, dikasih begini, endingnya ternyata rumah kita nggak di sorga. Saudara mau kah? Oh, saya pun nggak mau lah. Ya, bersihkan dari hidup kita. Amin. Saudara, kita mau siapkan diri kita. Mari kita menjadi pribadi yang minta hari-hari ini, minta urapan Isakar. Di sisi lain, ya, di sisi lain saya melihat ada makna yang ajaib saudara. Kalau ini berhubungan dengan yang namanya P Alef 5781, yaitu tahun baru orang Yahudi. Secara khusus kita tahu dalam angka 80, saya sudah jelaskan ini berbicara mulut. Tetapi ada 81 saat angka 1 Alef. Angka Alef itu angka nomor 1 dalam huruf Ibrani, dan itu berbicara penciptaan, yaitu Allah sendiri. Nah saudara, dalam Keluaran 4 ini saya temukan, ya, saya sangat diberkati. Dalam Keluaran 4, coba buka ayat 10 dulu. Kita mau baca sama-sama. Dan saya rindu biar kita juga akan mengalami Tuhan hari-hari ini. Kita baca 2-3. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Kuat-kuat baca. Boleh nampak nggak ya? Kecil ya. Kalau Anda boleh buka handphone, is okay. 2-3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai engkau. Menyertai apa? Lidahmu. Saudara, makanya kalau dipanggil Tuhan jangan banyak komplain ya, macam Musa. Kita belajar, karena Tuhan bisa marah. Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu dan saudara, ayat 12 inilah muncul dikatakan P Alef. P, ya, kata P di sini mulut Tuhan. Tuhan mengajar. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 14, hati-hati, semua baca. 2-3. Maka Bangkitlah murka Tuhan. Maka apa? Murka Tuhan. 14 sudah. Ya, sudah. Baca kuat-kuat. Maka terhadap, dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara.
Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ya, 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan sekali lagi keluar, menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti apa? Wow, siapa itu? Musa. Tapi awalnya Musa berkata apa? Oh Tuhan, berat lidahku, gak bisa cakap, begini, begitu. Siapa di sini kalau dapat panggilan Tuhan banyak alasan? Siapa banyak alasan? Dulu waktu saya dipanggil Tuhan, secara khusus panggilan jadi hamba Tuhan. Masih semua kita hamba Tuhan ya. Tapi ada panggilan khusus menjadi seorang pastor, bersekolah Alkitab. Wah, dulu saya pun banyak komplain saudara. Tapi saya bersyukurlah gak sempat Tuhan marah, karena cepat-cepat bertobat. Ya, saya bilang, Tuhan saya kan mau jadi dokter. Aduh, Tuhan bilang, wah, kamu tidak jadi dokter, kamu jadi dokterku. Aduh Tuhan, gak ada duit lah. Ya jujur saudara, logikanya dulu karena kebiasaan. Tuhan bilang, aku yang akan biaya hidupmu. Wah, akhirnya saya takut daripada Tuhan marah. Saudara, Musa ini banyak komplain loh. Tahu berapa? Dipanggil Tuhan, kamu akan kuutus. Oh Tuhan begini, Tuhan begini. Itu ada Harun. Oh Tuhan begini. Dan saudara, ini ayat ini ajaib. Maka bangkitlah murka Tuhan. Siapa di sini hari-hari ini tidak mau pakai karunia saudara? Jangan tunggu murka Tuhan bangkit toh. Katakan, aku bertobat. Amin, amin. Ya, melayani Tuhan jangan sikit-sikit. Ya, sikit-sikit lah. Nanti, apalagi saya mau berkata ya, kecenderungan. Seringkali yang namanya segan. Saudara tahu segan kan? Segan itu ada dua loh saudara. Ada segan holi, ada segan tak holi. Ya, segan gak holi ini apa? Suka sekali banyak alasan kalau melayani. Ayolah pelayan dulu begini lah. Oh pastor dia kan lebih baik, saya gak bagus lah. Saudara, saya mau berkata, Tuhan cari orang itu yang selalu baik gak? Tuhan cari orang selalu baik gak? Oke, kenapa Tuhan tidak datang dulu kepada Harun no? Harun kan dikatakan, Harun abangmu pandai bicara. Kenapa Tuhan gak datang ke Harun dulu? Kenapa Tuhan cari Musa? Haleluya. Karena apa? Kita berkata, Tuhan sering mencari orang bodoh, mempermalukan orang yang bijak. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, jadi kesimpulannya saya bodoh lah pas dipakai Tuhan. Tapi saudara perhatikan, bodoh di pandangan siapa dulu? Ada amin? Ada amin? Kalau kita terlalu pandai di pandangan Tuhan, bahaya saudara. Saudara akan berhadapan dengan Allah. Kita ini bodoh di hadapan Tuhan. Kita itu digambarkan domba. Harus belajar. Domba itu apa kerjanya? Ikut saja gembala cakap, ya kan? Ke kiri, ke kanan. Tapi ingat saudara, kalau selagi engkau ada di dalam tangan gembala, engkau jangan takut. Yang bahayanya engkau jadi domba keluar dari tangan gembala. Ya, itu yang namanya binatang buas akan menerkam engkau dengan cepat. Ayat ini jelas berkata, di sini itu keluar kata berkali-kali, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Ayat yang ke-12, 15 diulangi, aku menyertai engkau dan mengajarkannya kepadamu. Itu berbicara P alef. Ya, P keluar di sini, yaitu mulut Tuhan mengajar. Dan saudara, saya mau berkata, mari kita ambil yang namanya sebuah kesungguhan hati. Kita anak-anak Tuhan harus lebih sungguh-sungguh masuk tahun ini. Katakan amin. Jangan hidup cincai. Ya, dalam beberapa hari ini Israel merayakan Yom Kippur, sebuah seruan pertobatan. Mari bertobat. Hari-hari ini selagi ada peluang bertobat saudara. Ini seruan, bahkan saya juga share untuk Anda yang live atau yang ada di sini. Ayo bertobat. Pastor, saya nggak tahu lah mana dosaku, makanya banyak doa baca firman. Di dalam hadirat Tuhan kita akan dibersihkan.
Serius saudara, saya sering kali bertobat. Kalau di hadapan tuh, kita ini kalau seandainya tengok orang lain kan selalu merasa benar, betul nggak? Ini manusia, betul? Jujur, kita merasa benar. Apalagi ada yang sudah pelayanan nih, ya kan? Woi, saya kan lebih aktif dari dia. Tapi ingat, kalau kita masuk hadirat Tuhan, saya yakin, kok akan terasanya itu. Roh Kudus akan kopek satu-satu di kotoran dalam hidup kita. Betul saudara, berkali-kali. Nah, saya mau berkata, selagi ada kesempatan bertobat. Bertobat. Nah, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan mengajari dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa juga bahkan menerima urapan Isakar? Kuncinya, mari kita baca sama-sama. 2-3, hubungan intim melekat dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ke depan ada banyak hal kita nggak bisa planning. Serius, saya mau berkata, seluruh gereja, seluruh bisnis masuk tahun ini, ya kan, semua planning dari tahun 2019 semuanya terdelete. Betul nggak saudara? Oh, ada yang planning bahkan kayak planning, aduh susah, nggak bisa. Yang planning, kenapa? Ada sesuatu di mana Tuhan mengacaukan semua planning manusia. Hari ke depan itu lebih mengerikan. Dorongan saya satu saja, ayo kita pribadi lepas pribadi melekat ke Tuhan. Melekat ke Tuhan. Ya, mari kita lihat dalam kitab Keluaran 31. Ada seorang yang saya juga diberkati. Saya rindu biar ini terjadi dalam hidup kita. Karena urapan Isakar itu urapan yang ajaib. Ini salah satu contoh urapan yang ajaib juga. Di mana khususnya Keluaran 31 ayat 2 ya, seorang yang kalau saudara baca Bazalel, saudara pasti kenal ya, siapa Bazalel di perjanjian lama. Dia dapat urapan spesial. Kita baca 2-3. Lihat, telah kutunjuk Bazalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah dipenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Sekali lagi kita baca ayat yang ketiga, 2-3. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayo katakan dalam nama Yesus, aku juga punya Tuhan. Roh Allah ada padaku, maka aku terima keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amin. Saudara, ini urapan ajaib. Ini urapan ajaib. Bagaimana dia menerima bahkan urapan yang seperti Isakar, tapi mereka bahkan lebih dikatakan keahlian. Ya, keahlian apa? Kalau Roh Allah ada pada kita, dikatakan dia bisa buat. Nah, ini ada baca ayat 4-11 ya. Mereka bisa buat yang namanya ini membuatkan tabernakel ya, dari emas, pembangunan ya, bangunan, tabut hukum, segala satu perkakas, yang namanya pakaian, jubah ya, itu mereka boleh desain. Yang namanya keajaiban minyak urapan mereka juga tahu, yang mencampur ukupan, wangi-wangian, wah itu komplit. Ini berbicara apa? Ini berbicara urapan yang membuat kita multi talent. Katakan amin. Multi talent, multitask. Engkau nampak diam, tetapi engkau bisa melakukan 1, 2, 3, 4. Dikasih ini bisa. Orang suruh ini boleh. Orang kasih offer ini oke. Itu namanya multi talent, multitask. Ada amin. Ya, ayo minta urapan ini. Multi talent, multitask. Ya. Dan saudara, mari kita belajar. Nah, apa yang kita harus kerjakan? Sekali lagi, apa kuncinya? Yang pertama, ya, yang penting kita harus yang namanya dengar, yang namanya suara Tuhan. Caranya macam mana? Ini praktisnya. Next. Ulangan 33. Next. Ya, apa yang harus kita buat? Ini praktikalnya. Kita baca sama-sama. 2-3. Bangsa-bangsa akan dipanggil, kecil sekali ya saudara. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir.
Saudara, ada 2 kunci praktikal yang saya mau share hari ini sebelum nanti kita buat deklarasi. Yang pertama, bagaimana kita bisa terima urapan Isakar? Bagaimana kita bisa tahan melewati kehidupan tahun-tahun ke depan? Nomor 1. Next, nomor 1. Kita harus sering. Tadi yaitu apa? Naik ke gunung Tuhan. Alkitab kalau berbicara gunung itu berbicara tempat tinggi. Itu juga berbicara apa? Hadirat Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan lebih prioritas hari-hari ini. Jangan ada pilihan, dan ini gak bisa memilih. Saudara, Anda mau bertahan di hari ke depan? Secara jujur, masih ingat beberapa minggu lalu, saya lupa minggu keberapa, Tuhan gerakkan hati saya pernah khotbah di sini. Dahulukan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya itu akan seperti pokok ditanam di tepi aliran air yang terus akan berbuah pada musimnya. Saudara, ini hari kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus sering naik ke gunung Tuhan. Maka ketika engkau naik ke gunung Tuhan, di gunung Tuhan itu Tuhan kasih ide, Tuhan kasih ilham. Maka engkau apa yang kau lakukan tiba-tiba berbeda dari yang lain. Engkau itu bekerja hampir sama, tetapi hasilnya berbeda. Katakan amin. Apa yang kau sentuh itu berhasil. Wow, wow, wow. Amin, saudara. Saudara, ayo alami Tuhan dengan keajaiban. Ya. Dan yang kedua, tadi ada satu statement dikatakan mempersembahkan korban sembelihan yang benar. Nomor 1, kunci praktikal, kita harus sering naik ke gunung Tuhan. Sering masuk hadirat Tuhan. Perbanyak ya, Anda yang doa mungkin sudah biasa 5-10 menit. Perbanyaklah. Kapan pastor? Ya bila terpulang kepada saudara. Perbanyak doa. Jangan terlalu banyak cakap yang gak perlu. Perbanyak doa. Kedua, Anda yang mungkin baca firman mungkin hanya 1-2 ayat, ditambahlah saudara ya. Ya, mulai naik ke pasal ya. Nanti habis pasal mulai naik beberapa pasal. Dan saudara, jangan lupa pesan saya. Siapa yang belum pernah selesaikan membaca kitab Kejadian sampai Mazmur, sampai Wahyu, sebelum sangkakala berbunyi cepat ya. Ya, saya temukan ada beberapa couple family, bahkan suami istri berlomba-lomba. Ya, berdoa. Siapa yang lupa berdoa, ayo diingatkan. Oh, very good. Dia bilang, oh pastor kami buat very good. Baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Aduh nggak ngerti. Ya udah baca aja. Ya, saya berlomba. Yang ada family, ya kalau yang ada family sendiri-sendiri ya disiplin sendiri-sendiri lah. Ya, bagi tahu dirimu. Aduh aku hari ini belum, aku hari ini miss. Nah saudara ingat, jangan lupa. Yang kedua yaitu apa? Persembahkan korban yang benar. Apa itu maksudnya? Hari-hari ini itulah urapan Isakar kita perlu buat. Bergerak dalam ketepatan. Apa itu persembahan korban? Dalam banyak hal. Kalau Tuhan suruh saudara memberi, belajar memberi. Kalau Tuhan suruh saudara bertobat, cepat bertobat. Jangan delay. Next week lah, next month lah, next year lah. Saudara, saya mau berkata, hati-hati. Bangun tidur kok tengok, kenapa kok pada orang ada yang namanya baju berjatuhan. Jangan-jangan, haleluya, membahayakan ya kan. Haleluya, saudara tangkap maksud saya. Ayo kita hari-hari ini berlari lebih cepat. Ya, buat persembahan dengan tepat. Jika Tuhan mau saudara memberkati orang, saudara buat. Ya, kalau saudara digerakkan Tuhan hari-hari ini banyak doa, ayo doa banyak. Ya, jangan malas. Katakan amin. Katakan kanan kiri, jangan malas. Ya, buang-buang semua kemalasan, amin. Ya, saya dulu punya yang namanya kebiasaan beberapa kaum wanita itu kalau di daerah rumah kami itu hari-hari tiap dari pagi jam 10 sampai nanti jam 2 itu paling kuat yang namanya tengok sinetron saudara. Sini apa ya sinetron? Drama. Ya, apalagi dalam beberapa tahun belakangan yang lalu ya, kurang lebih tahun masuk 2000 lebih, betul nggak saudara? Itu yang namanya drama Korea itu, wah, betul-betul hot news. Sampai style Korea lah, semua Korea. Orang-orang nak mau balik rambut pun macam Korea. Ya, orang Asia ikut-ikut Korea semua. Ya, coba bayangin bagaimana pengaruh itu mempengaruhi. Saya mau berkata, dulu kekristenan di Korea itu luar biasa.
Tapi ingat, duniawi, entertainment. Saudara, saya mau sharing ini menutup bagian ini. Kekristenan itu seringkali bisa dikalahkan karena apa, saudara? Hari terakhir kekristenan akan mudah dikalahkan itu oleh karena sekuler. Saudara tahu sekuler, maksudnya duniawi, entertainment, gaya hidup. Saya mau berkata, kalau kau nggak punya prinsip, anak muda khususnya hati-hati juga. Dunia yang namanya entertainment, aduh, saya mau berkata itu penginjilan paling cepat. Tetapi entertainment juga adalah penyesatan paling cepat akan dipakai. Ya, si dia ini ya sudah punya contoh ya, dia punya kereta, saya pun harus punya kereta. Woi, ini kereta dia warna merah, saya kok warna putih, gue berubah. Betul nggak? Wah, si ini begini sih, aduh, saya mau bagi tahu saudara, kalau kita nggak ada prinsip hidup, engkau akan mudah saja hanyut oleh segala apa yang dunia tawarkan. Tahu di hadapan tidak mudah, tetapi saya mau berkata, mari kita seperti Yusuf. Tahu Yusuf, saudara? Sekalipun dia mengalami dibuang oleh abangnya, masih ingat? Si Yusuf perjanjian lama, masuk penjara, diproses, tetapi Yusuf di dalam kekurangan, di dalam segala penindasan, di dalam penderitaannya, tapi disitulah Yusuf menikmati Gosen Tuhan. Tahu Gosen? Yaitu tanah yang membuat dia bergirang. Saudara, mau hari-hari ini Anda menikmati kenikmatan yang dari Tuhan. Di tengah-tengah mungkin dunia hancur, ekonomi hancur, tapi saudara percaya anak Tuhan Anda dipelihara Tuhan? Amin. Anda percaya? Amin. Anda percaya? Siapa yang percaya katakan amin? Amin. Ya, saudara tahu Elia? Ya, umat di mana hari itu bangsa Israel kelaparan, kekeringan, tapi Elia kekeringan nggak? Tidak. Elia berpindah-pindah, iya, tetapi ingat berkat mengikuti dia. Burung gagak disuruh kirim makanan, ada sungai untuk si Elia, sungai sudah kering. Tuhan bilang apa? Pindah Elia, ya kan? Pergi ke janda Sarfat. Coba bayangin, tahun depan akan ada banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tahun depan itu tadi Tuhan akan membuat apa yang kau pikirkan. Jangan pernah bergantung dengan kepandaian kita. Jangan. Bahkan dalam hal berkat, saudara ya, jangan hanya bergantung karena gaji. Ingat, Tuhan bisa buka sumber yang lain. Ada amin? Jangan hanya tiap bulan tunggu gaji. Aduh, uangku habis. Bila gaji datang cepatlah, macam Anda press bell saja ya. Macam siapa biasa kereta, Anda macam mau press itu gas, terus di gas. Saudara ingat, kalau kita naik ke gunung Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat. Itu dengan cara yang berbeda. Dan disinilah Tuhan mau kita menikmati. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau buat deklarasi ya saudara. Dari dulu saat Anda baca deklarasi ini, baca dengan iman. Ya, baca dengan iman. Dan mari kita akan alami Tuhan. Siap? Deklarasi urapan dan warisan suku Isakar. Ya, oke. Are you ready? Baca kuat-kuat ya, boleh nggak saudara? Ada itu macam berteriak kalau perlu. 1, 2, 3. Deklarasi urapan dan warisan suku Isakar hanya oleh anugerah Tuhan dan di dalam kuasa dan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja atas hidup kami. Kami deklarasikan 1. Kami ambil dan terima warisan suku Isakar. Kami memiliki hikmat dan pengertian, mengerti momentum serta kairos Tuhan untuk berkembang serta mengambil kekayaan dari laut dan kekayaan yang tersembunyi di bawah pasir. 2. Kami punya kesanggupan dan gemar bekerja keras, menombak saudara-saudara yang lain serta bertanggung jawab dan tetap menjaga sikap hati yang bineka. 3. Tuhanlah yang berperan di depan kami. Tuhan yang memenangkan setiap pertempuran. Tuhan yang memukul, menghancurkan, menundukkan dan mengikat setiap manifestasi dari roh mamon, roh kesombongan dan roh perzinahan rohani, roh perbudakan Mesir, roh Haman, roh Herodes dan roh bangsa-bangsa. Tuhan yang membebaskan kami dari setiap ikatan-ikatan kuasa gelap. 4. Kami menerima kekuatan suku Isakar menjadi seperti keledai yang ditunggangi
Tuhan saja dan memiliki tulang yang kuat yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memberikan bahu untuk memikul beban dan selamanya menjadi budak cinta Tuhan. 5. Seperti suku Isakar yang berdiri di Gunung Gerizim, kami terima kekuatan, perkataan firman dan ucapan berkat terus mengalir dari mulut kami. Kami terima kuasa perkataan yang membalikkan keadaan, kuasa perkataan yang mengalirkan kehidupan dan kebangkitan, kuasa perkataan yang memanifestasikan sign and wonder. 6. Tuhan menguduskan, menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Kami terus memberikan segala hormat, pujian, dan keagungan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara, mari terima yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima jaminan kemenangan yang ajaib. Kami terima Tuhan. Hamba berdoa biarlah firman-Mu meterai di dalam hati dan roh kami. Biarlah firman-Mu itu akan menghidupkan kami Tuhan. Kami sudah terima. Kami sudah terima urapan Isakar. Kami sudah terima. Kami menjadi pribadi yang berbeza. Keluarga kami dan seisi saudara mara kami akan menjadi pribadi yang berbeza. Kami terima yang ajaib yang dari Tuhan. Kami menjadi pribadi yang bahkan cepat mengerti, cepat bertindak, tepat Tuhan di dalam semua kerinduan-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini dan yang sudah live Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan mulai hari ini kerjakan sesuatu yang ilahi di dalam kami. Tarik kami Tuhan. Semua kedagingan kami diputuskan. Semua kedagingan kami dipisahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami dan istri di tempat ini Tuhan. Berkati mereka Bapa, menjadi orang tua bahkan membimbing anak-anak mereka menjadi pemenang di akhir zaman. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Anda diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Seperti lagu tadi berkata, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Amin. Yes. Jadi terimalah janji-janji Tuhan seperti yang kita dengar tadi. Seperti perjanjian Isakar kepada hidup kita. Amin. Sebelum kita memberi kepada Tuhan, baik yang live streaming juga, saya bacakan dulu ya. Siapa yang mau mentransfer kepada gereja Kondase Tabernakel, di sini adalah public bank. Saya bacakan 3260200522. 3206200522. Public bank Kondase Tabernakel. Jadi sesiapa ingin mau memberi ataupun persembahan perpuluhan, yaitu persembahan kasih, boleh transfer kepada account public bank Kondase Tabernakel. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita memberi, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mau meletakkan semua apapun yang ada di tangan kami dan apa yang sudah kami kerjakan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, baik yang live streaming, keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, baik bisnis, baik pekerjaan mereka Tuhan, sekolahan mereka, apa yang mereka lakukan Tuhan, berhasil di depan mata mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ide-ide yang baru pekerjakan tangan mereka Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Kreativitas yang baru Tuhan, ide-ide yang muncul memberikan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan punya pengetahuan, pengertian, hikmat yang dari dan Kau surgawi, punya kekayaan bangsa-bangsa menjadi milik kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa perkatakan Tuhan, diberkati setiap hubungan anak-Mu di Tuhan ini Tuhan, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pernah
memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, mana pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanmu melakukan segala perkara, urusan semuanya, kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, urusan semuanya, kuasanya tak berubah. Menjemaat memberi dan bersukacitalah di hadapan Tuhan. Satu hal yang saya jadi teringat dulu, Tuhan pernah kasih ide kepada saya. Saya lagu ini tiba-tiba jadi teringat. Dulu Tuhan peringatkan saya mulaikan satu bisnis. Itu dari doa saya dengan Tuhan. Tuhan itu saya sebenarnya tidak pertanyakan apa yang harus saya lakukan. Tadi bila firman pastor itu disampaikan, saya itu jadi macam sangat merema. Kenapa dari minggu ini sepanjang dari firman ini saya jadi macam Tuhan itu sangat baik menjawab doa apa yang sedang dikerjakan oleh tangannya. Jadi itu saya itu sangat diberkati dengan apa yang Tuhan kerjakan, baik itu lewat kehidupan, baik itu satu hal yang saya sangat diberkati adalah Tuhan itu berjanji, dan seperti perjanjian Ishakar ini, Tuhan itu pasti akan memberi ide-ide yang sangat panjang. Dan itu kalau rasa saya bolehkah lakukan, saya bolehkah untuk melakukan semua ini. Tapi percayalah, lakukan itu sesuai kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tidak mampu, tapi percayalah, asal kita berjalan dengan Tuhan, keinjiman dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kekuatan untuk kita. Diberkati. Terima kasih. Ya, saudara, jangan lupa ya, hidupi firman Tuhan dalam sepanjang minggu ini, dan kita akan berjumpa. Saya percaya ada keajaiban yang Tuhan kerjakan. Mari angkat tanganmu, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami berterima kasih Tuhan, secara roh kami sudah terima, dan kami percaya dalam minggu ini Tuhan, bahkan hari ini kami alami sesuatu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau lihat hati setiap anak-anakmu, Engkau yang mengenal setiap mereka lebih dari hamba-Mu. Hamba berdoa Tuhan, anugerah Tuhan menyertai mereka. Saudara yang terkasih, pulanglah membawa berkat yang daripada Tuhan, cinta kasih yang daripada Allah menyertai engkau kemanapun kau pergi. Kau akan setia dan akan semakin dibawa Tuhan naik menjadi kepala. Kau akan dibawa Tuhan menjadi semakin hari naik dan bukan turun. Tuhan akan memberkati lumbungmu, Tuhan akan memberkati semua hasil pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati apa yang kau sentuh, Tuhan jadikan berhasil, bahkan berkali lipat. Kau akan menambah-tambahkan dengan hikmat, ditambah-tambahkan kebijaksanaan, dan kemanapun kau pergi saat kau melekat bersama dengan Tuhan, engkau akan dijadikan berbeza satu dengan yang lain. Ya saudaraku, pulanglah membawa berkat yang dari Tuhan, dan persekutuan dengan Allah Bapa, Putra Roh Kudus menyertai kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudaraku, dan selamat hari